Selamat pagi. Betul with me. Today we will study page number 91. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Putus-putus, Pak. Tapi Putus-putus. ya lumayan putus-putus, Pak. Oke. Hari ini kita akan membahas halaman 91 tentang kapal pinisi. Indonesia terkenal akan wilayah lautnya yang luas, bahkan nenek moyang kita juga terkenal akan ketangguhannya sebagai pelaut yang banyak mengarungi luasnya samudra di dunia. Tak heran jika di Indonesia ada banyak kapal yang sudah menjadi legenda seperti pinisi. Kapal pinisi adalah kapal buatan suku Bugis dan suku Makassar, juga menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Sentra pembuatan kapal ini lebih banyak berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan beberapa rentetan ritual sepanjang pembuatan dan peluncuran. Segala hal tentang pinisi lebih lanjut sebagai berikut. Berasal dari pecahan kapal. Meski megah, bak raksasa kapal pinisi lahir dari puing-puing kapal yang pecah dihantam ombak. Kisah ini berawal di sekitar abad ke-14 saat putra mahkota kerajaan Luwu, Sawerigading, berlayar ke negeri Cina untuk meminang seorang wanita bernama Uwi Gede. Niat sang putra mahkota memang terwujud tanpa nahas saat pelayaran kembali ke kerajaan Luwu. Kapal yang ditumpangi pangeran terhadang ombak dan terbelah menjadi 3. Berasal dari pecahan kapal, puing-puing kapal, Sawerigading. Ini kemudian terdampar di 3 tempat berbeda, yaitu di Desa Ara, Lemo-Lemo, dan Tanjung Bira. Oleh masyarakat dari ketiga desa ini, puing-puing kapal tadi kembali dikumpulkan dan dibentuk lagi menjadi kapal. Orang dari Desa Ara membuat badan kapal. Orang dari Desa Lemo merakit kapal, dan orang Bira bertugas merancang kapal, hingga akhirnya kapal ini berhasil dibangun kembali dengan nama pinisi. Dibuat dengan serentetan upacara adat. Kapal pinisi biasanya dibangun dengan desain yang bisa disesuaikan dengan selera si pembuat. Tapi meski begitu, ada serangkaian upacara adat yang harus dilakukan oleh para pembuat perahu pinisi. Mulai dari pencarian kayu, penebangan pohon, peletaan lunas, hingga kapal siap digunakan berlayar, semua tak lepas dari upacara adat. Dibuat dengan serentetan upacara adat, proses pencarian kayu hingga bisa dilakukan pada tanggal 5 yang melambangkan tersedianya rezeki, dan tanggal 7 sebagai simbol berkat yang harus mengalir ketika hendak menebang pohon. Maka upacara pengusiran roh dengan persembahan berupa ayam harus dilakukan. Jika kayu telah diambil dan dijemur hingga kering, sebelum meletakkan lunas, si pembuat kapal harus melakukan upacara khusus lagi. Pada proses pemasangan papan kayu, diadakan upacara kalabisiang dan anjareki. Dan yang terakhir adalah upacara selamatan saat kapal pinisi hendak melakukan pelayaran perdananya. Kapal yang mengandung banyak makna simbolik di dalamnya. Kapal pinisi memang tidak dibuat dengan desain tertentu, tapi berbeda bagian dari kapal ini melambangkan beberapa hal, seperti 2 layar dari kapal pinisi yang melambangkan 2 kalimat syahadat dan 7 buah layar lainnya melambangkan jumlah ayat dari surat. Pinisi merupakan kapal yang menggunakan jenis layar sekunar dengan 2 tiang utama dan 7 layar yang menggambarkan ke-7 samudra di dunia. Kapal yang mengandung banyak makna simbolik di dalamnya,
Dalam proses pembuatannya, kapal pinisi juga memiliki beberapa makna simbolis, seperti saat meletakkan lunas, bagian depan balok lunas adalah simbol lelaki, sedangkan balok lunas bagian belakang adalah simbol wanita. Saat memotong balok lunas, ujung lunas yang lepas harus langsung dibuang ke laut dan tak boleh menyentuh tanah. Ini adalah simbolik suami yang siap melaut demi mencari nafkah. Kapal buatan tangan tanpa perekat. Ini uniknya, kapal pinisi merupakan buatan tangan tanpa perekat. Meski merupakan kapal yang megah dan cukup legendaris di Nusantara, tapi siapa sangka jika kapal ini sebagian besar dibuat tanpa bantuan mesin berat, alias buatan tangan, mulai dari proses penebangan pohon, pemotongan kayu, hingga pemasangan lunas dan pembuatan kapal hampir semuanya dilakukan dengan cara manual. Kapal buatan tangan dan tanpa perekat. Uniknya lagi, pembuatan kapal ini tidak menggunakan perekat. Kayu-kayu penyusun kapal hanya direkatkan dengan pasak kayu. Yang makin bikin unik dari proses pembuatan kapal ini adalah pembuatannya yang dimulai dari bahan kapal dulu, bukan dari kerangka seperti kapal pada umumnya. Jenis pelabuhan dan kapal pinisi. Pinisi pertama kali dibuat di sekitar Balakumba, Sulawesi Selatan. Tak heran jika saat kita berkunjung ke sana, kita akan melihat pelabuhan-pelabuhan yang berisi kapal pinisi. Tapi jika ingin melihat proses pembuatannya, kita bisa berkunjung ke Tanah Biru, Sulawesi Selatan. Di sini kita akan melihat proses pembuatan pinisi, dari proses pengeringan kayu hingga pinisi yang siap digunakan. Silahkan nanti dibaca sendiri. Yang berikutnya, kapal buatan tangan yang telah melanglang ke seluruh dunia. Itu uniknya kapal pinisi yang dibuat di Sulawesi Selatan, tepatnya di Beru, Bulukumba, Balakumba. Jadi kalian nanti bisa mempelajari lebih dalam tentang kapal pinisi, bisa ngecek di YouTube mungkin tentang kapal pinisi. Selanjutnya, untuk pada pertemuan ini, tugas kalian nanti membuat keterampilan seperti halaman 96, membuat kapal pinisi, miniatur kapal pinisi dari bahan kardus. Sekali lagi, membuat miniatur kapal pinisi dari bahan kardus. Seperti contohnya halaman 96. Pak Dani dikirim di grup ya Pak ya? Di foto ya Pak ya? Ya, hasilnya difoto, kirimkan ke saya. Nanti kalau saatnya minta untuk dikumpulkan, barangnya itu harus dikumpulkan. Ya, Pak. Tapi mengumpulkannya nunggu instruksi. Pak, itu kapan dikumpulinnya? Nanti pada saat pengambilan modul berikutnya. Oke, sudah ya. Coba kita lihat halaman 123. Pembelajaran kelima. Untuk pembelajaran keempat, halaman 122 matematika, kemarin sudah apa belum sama Kak Dista? Halaman 122 sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah, halaman pembelajaran kelima, halaman 123, silakan dibuka. Saya akan jelaskan langsung di sini. Halaman berapa, Pak? Halaman 123. Pak Dani yang 122 kan Pak Dani pas itu kan pertama kali kan sudah bahas Pak Dani. Ya, makanya ini yang dibahas 123. Oh.
Kelihatan nggak ini? Pak Dani menulis di sini kelihatan. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Bisa terbaca? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bacanya apa? Bacanya apa? Perhatikan halaman 123. Oke. Saya akan mulai. Pada 123 itu statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah sebuah ilmu khusus yang mempelajari tentang pengelolaan data. Jadi statistik merupakan cabang matematis yang berfungsi untuk mempelajari tentang pengelolaan data. Berikut data nilai ulangan matematika kelas 4. Ada data di situ 75, 60, 80, 80, 85, 75, 70, dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama, berapa nilai ulangan tertinggi yang diperoleh siswa kelas 4? Berapa? 80, Pak. 80, Pak. 100. 80 boleh. 100, Pak. Tertinggi kok 100. Berapa? 100. 100, Pak. 100. Second 100. 100. Yang B. Berapakah nilai ulangan terendah yang diperoleh siswa kelas 4? 60, Pak. 60 sama 70, 60, Pak. 60. Nah, ini 60. 60 sama 70. Berapa? 60. Yang C. 60. Berapa banyak siswa yang mendapat 60. 5? 3, Pak. 3. 3, Pak. Kita cek ya. 1, 2, 3 ya. Berarti ada 3. Yang D. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 85? 3, Pak. 2, 3, Pak. 2. 2, Pak. 2, Dua. Pak. Kita cek. 1, 2, 3. 3, Pak. Berarti ada 3. Yang E. Jika nilai 70 ke bawah wajib ikut remedi. Ada berapa siswa yang Aduh. ikut remedi? Ada 2, Pak. Ada 5. Yang ikut remedi yang saya lingkari. Coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Ada berapa? 5. Ada 5. Yang F. Ada berapa jumlah siswa kelas 4 yang ikut ulangan matematika? Berarti totalnya nilai ada berapa itu? 21. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yang berikutnya, nomor 1, urutkanlah data di atas dari yang paling kecil. Yang paling kecil 60. Berarti 60. 60-nya ada 3 kan? Habis itu 65-nya ada 2. 70-nya ada berapa? Ada 2. 75-nya ada berapa? 3. 75-nya ada berapa? 3. 3. 80-nya ada berapa? 5. 5. 85-nya ada berapa? Silit. Ada 3. 85-nya ada berapa?
Tadi Jason ngomong apa tadi? 90-nya ada berapa? Dua, Pak. Wah, Pak. 100-nya ada 1. Oke, totalnya sudah berapa ini? 21. Ini diturunkan dari 60 sampai ke yang 100. Oke, saya kira statistik sudah sedikit paham. Coba dilihat pembelajaran yang ke-6. Kita akan membahas tentang sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut? What do you think about sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi dua sinar garis yang saling berpotongan. Misalkan ini ada garis ke sini, ini ada garis ke sini. Berarti ini sudut. Jadi sudut itu adalah daerah yang dibatasi dua sinar garis yang saling berpotongan. Oke. Ada berapa jenis sudut? Berdasarkan besarnya ada berapa jenis sudut? Ada sudut lancip. Siku-siku. Ada lagi sudut apa? Siku-siku. Sudut siku-siku. Ada lagi sudut apa, Felix? Tumpul. Sudut tumpul. Ada lagi enggak? Sudut lurus. Bentar. Sudut Sudut apa? Refleks. Oke. Sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya berapa? Berapa? Kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Sudut tumpul 180. berapa? Misalkan sudut tumpul ini misalkan X ya, saya kasih X. Maka X itu kurang dari 180 lebih dari 90. Jadi lebih dari 90 kurang dari 180. Kalau sudut refleks lebih dari 180. Ini sudut refleks. Saya ulang. Sudut lancip besarnya kurang dari 90. Sudut siku-siku sama dengan 90. Sudut tumpul lebih dari 90 kurang dari 180. Sudut refleks lebih dari 180. Paham ya? Nomor satu tadi, apa yang diketahui tentang sudut? Sudut adalah daerah yang membatasi dua sinar garis yang saling dua. Sebutkan beberapa macam-macam sudut. Melvin nanti unik nih. Sudut tumpul. Sudut refleks.
Saya ulang sekali lagi. Sudut lancip contohnya ini. Sudut siku-siku contohnya ini, tandanya begini. Sudut tumpul contohnya ini. Sudut refleks contohnya ini. Yang ketiga, di antara gambar berikut yang termasuk sudut tumpul, yang mana balik? Bisa dengar suara Pak Dani? Dengar, Pak. Dengar suaranya. Felix dengar suara Pak Dani? Felix bisa dengar suara Pak Dani? Bisa, Pak. Nomor 3 itu, di antara gambar berikut mana yang termasuk sudut tumpul? Yang mana sudut tumpulnya, Felix? Yang mana, Pak? Gak kelihatan. Halaman 124, nomor 3. Oh. Yang itu, Pak. Yang A. Yang A. Oke. Coba Kenzu. Nomor 4. Di antara gambar berikut yang termasuk sudut lancip, yang mana Kenzu? Yang B, Pak. Oke, pintar. Nomor 5. Tanpa menggunakan busur derajat, perhatikan gambar di bawah ini. Berapa besar sudut B jika besar sudut C 50 derajat? Coba Nando. Berapa, Nando? Nando, can you listen me? Yes. Berapa, Nando, Sebentar, besarnya? Pak. Saya hitung dulu, Pak. Oke. Sebentar, Pak. Sudah ketemu? Berapa, Nando? Belum, Nando. 25 mungkin. Ini kan bentuknya siku-siku. Tolong yang di mute itu di mute suaranya. Di dalam segitiga, total sudut yang saya tulis ini, total besar sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi total sudutnya dalam segitiga itu 180 derajat. Ada sudut A, sudut C, sudut B. Sudut A disebut dengan sudut BAC. Sudut BAC ya sudut A itu. Misalkan ini BAC, yang di tengah kan A. Yang dimaksud adalah yang ini. Sudut ACB berarti sudut yang ini. Sudut CBA berarti sudut yang ini. Yang diketahui mana tadi? Yang C. C-nya 50 derajat. Kalau ini bentuknya siku-siku, sudah pasti sini besarnya berapa, Ndo?
90 derajat. 180 derajat, Pak. 90 derajat. Berarti B berapa? A ditambah B ditambah C harusnya kan 180 derajat. A-nya sudah tahu 90, ditambah B-nya belum tahu, ditambah C-nya 50 derajat. Sama dengan 180. 90 tambah 50 berapa? 140 derajat ditambah B sama dengan 180. 140 tambah berapa biar 180? Berarti B 180 dikurangi 140. Jawabannya adalah 40. Paham? Paham, Pak. Jadi besar sudut itu ketika dijumlahkan dalam segitiga itu totalnya 180. Sudut siku-siku yang sini tadi besarnya mesti 90 derajat. Gitu ya. Tolong yang matematika nanti juga dipahami karena kita nanti hari Kamis depan, Jumat depan itu ada ujian matematika. Dani ulangannya itu Jumat depan atau Jumat? Oh iya. Sesuai yang saya sampaikan kemarin di dalam grup, jadi ujiannya nanti akan dilaksanakan mulai minggu depan itu. Berarti karena Seninnya kan libur, berarti ujiannya dimulai hari Selasa. Pak, Cici dia. Apa lombanya? Besok ya, Pak? Ini tanya ujian apa tanya lomba? Oh. Kalau ujiannya dilaksanakan di minggu depan, mulai hari Selasa. Hari Selasa, nanti mata pelajarannya sesuai dengan yang dijadwalkan kemarin. Hari Rabu juga sama. Setelah itu nanti hari Kamis kan juga libur. Jadi ujiannya langsung hari Jumatnya. Berarti ada 3 hari minggu depan itu. Hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat. Itu digunakan untuk ujian. Tolong itu disiapkan betul-betul. Karena nilainya nanti akan saya masukkan di rapot sumbernya dari situ. Ujiannya pakai apa, Pak? Lihat aja nanti. Kalau nggak Oke, pakai Pak. Siap, Pak. Siap. kalau nggak pakai red quiz, mungkin pakai Google Form. Nanti saya infokan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Untuk lomba, silakan yang belum daftar nanti segera daftar, bisa ngisi list. Pak sudah, Pak. Lomba. Pak, cara daftar lombanya itu kayak apa, Pak? Ya bilang aja nanti saya tulis di situ. Oh, Felix sudah masuk ya, Pak? Ya coba nanti Sama dicek ya. saya juga masuk ya. Pak, saya Terus Pak, saya ikut apa lomba, Pak? satu anak boleh mengikuti lomba lebih dari satu. Boleh mengikuti 2 lomba atau 3 lomba boleh. Jadi kalau misalkan Mario pengen ikut video, puisi, apa ya boleh aja. Video, gampang Pak itu. Oke, nanti silakan yang mau ikut lomba bisa bilang di Pak, chat grup. video itu apa, Pak? Lomba video itu apa? Lomba video itu apa? Membuat vlog. Lomba video. Oh, Membuat vlog. Ada lagi pertanyaan lain? kan kita berdua aja memang jadi. Oke. Yang meskipun yang panjang, yang laki-laki, bukunya dipotong. Nando itu sudah panjang itu sama kayak rambutnya itu. Oke.
sementara kita sampai di situ dulu. Nanti kalau ada masalah terkait dengan pembelajaran hari ini, kalian boleh chat saya atau kalian nanti boleh sharing lewat WA group. Saya minta tolong hari ini yang memimpin doa siapa ya? Felix sajalah. Silahkan Felix pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati petani yang sudah mengajar kami, Tuhan. Berkati guru-guru juga, Tuhan. Terima kasih untuk Zoom ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih. Silahkan langsung live terus kerjakan tugasnya ya. Oh, maaf, tugasnya hanya hari ini saya nggak memberi tugas macam-macam, hanya satu, membuat karya apa tadi? Kapal pinisi. Oke. Selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan ya. Ya Pak, goodbye. Semuanya sehat. Ya, selamat pagi anak-anak. Silahkan. Boleh live. Pak Dani ini masih sudah selesai tak Pak Dani? Pak Dani. Wadah.